Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Hadirin hadirat jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mendapatkan yang pertama ya, sampul ada di saya hari ini karena pemimpinan ya dianggap yang tertua, namanya ketua, jadi tidak apa-apa lah, bismillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Kita semua sampai saat ini masih diberi Allah sehat lahir batin sehingga bisa melaksanakan sholat jamaah zuhur bersama, dan sekarang ini kita lanjutkan dengan kultum. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yaitu jalan kebenaran agama Islam yang kita cintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari pertama bagi kita, terutama yang berpuasa menurut mazhab pemerintah. Ini adalah hari pertama ya, dan tentunya karena hari pertama maka biasanya ya begitu, ada liku-liku, ada kendala sedikit banyak, tapi mudah-mudahan dengan niat yang lillah karena Allah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini sampai dengan akhir bulan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, perintah puasa sudah jelas ya, kita dengarkan bersama sejak dulu, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini insyaallah sudah Bapak Ibu dengarkan ya, mulai kita sekolah sampai dengan sekarang. Perintah puasa yaitu ya ayyuhalladzina amanu, jadi diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak diwajibkan. Selain yang orang-orang beriman, bukan orang yang Islam, tapi adalah orang yang beriman, yang meyakini bahwa puasa ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita selaku mengaku ya sebagai orang iman, maka kita wajib berpuasa. Lalu bagaimana berpuasa yang benar itu? Nah, itu yang patut kita hayati, kita renungi, kita pahami, dan kita laksanakan. Karena jelas di situ Allah memerintahkan puasa la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya kamu takwa. Nah, ini takwa ini bahasanya mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya tentunya tidak mudah. Apalagi Allah sudah perintahkan puasa 1 bulan ini agar kita menjadi insan yang takwa.
Bapak Ibu saya yakin sudah tahu apa itu takwa ya. Takwa itu hamba Allah yang betul-betul taat ya, betul-betul menjadi hamba Allah yang senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Puasa Ramadan ini insya Allah sudah kita lama ya melaksanakannya. Namun perlu introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah perintah Allah puasa ini benar-benar sudah kita mendapatkan hasil yang betul-betul sebagaimana Allah perintahkan, Allah harapkan bahwa dengan kamu berpuasa ini diharapkan kita sudah menjadi hamba yang takwa. Sudah apa belum? Nah itu kita perlu renungan. Saya sudah berpuasa mulai SD, mulai SMP sampai sekarang. Sudahkah saya menjadi hamba Allah yang takwa sebagaimana yang diharapkan atau yang tujuan Allah memerintahkan hambanya berpuasa ini adalah untuk menjadi hamba yang takwa. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama belajar ya, sama-sama mengingat kembali, sama-sama berusaha berikhtiar agar supaya puasa kita selama di bulan suci Ramadan ini nantinya betul-betul membentuk diri kita, jiwa kita menjadi hamba Allah yang benar-benar takwa. Tentunya semua itu harus diawali dengan niat. Pertama adalah niat bahwa saya ingin berpuasa ini adalah benar-benar saya ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian apa langkahnya? Tentunya seperti itu ya. Masa kita hanya puasa gini aja, tentunya tidak. Secara umum ya kita tahu puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga tidak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari atau maghrib. Namun apa itu saja? Nah, ini kita sudah diingatkan ya oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ya, bahwa banyak orang berpuasa, betapa banyak ya orang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu karena apa? Ya karena kita tidak menghayati, tidak memahami, tidak betul-betul berikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan predikat takwa itu sendiri. Nah, untuk itu maka kita harus belajar dan belajar. Di Nabi sudah mengingatkan ya dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Robba so'imin hadhuhu min syamihi ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa yang mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, maka untuk itu di samping satu, pertama tadi kita niat yang sungguh-sungguh, saya ingin melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ingin menjadi hamba Allah yang takwa. Juga kita harus mengetahui ilmunya, tentunya itu. Semua kesuksesan, semua keberhasilan di dunia ini pasti harus dengan ilmu. Ilmu apa saja? Ingin menjadi hakim yang baik, tentunya juga harus mengetahui dan menguasai ilmu hukum. Kemudian juga untuk menjadi dokter yang baik harus mengetahui ilmu dokter. Semuanya ada kuliahnya, ada sekolahnya. Nah ini puasa juga seperti itu. Kalau kita ingin sukses menjalani puasa dan mendapatkan predikat takwa yang dijanjikan Allah SWT, tentunya kita harus betul-betul mempelajari ilmunya. Ilmu fikih puasa itu ada ya, saya kira sudah kita pelajari bersama. Namun kita perlu ingat kembali, perlu kita baca kembali, kita resapi, kita laksanakan dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Bagaimana dalam fikih ya, tentunya syarat rukun itu sudah jelas ya. Niat itu nomor satu ya, malam harus niat dulu, kemudian melaksanakan ritual puasanya mulai dari terbit fajar sampai dengan sore tidak makan. Apakah itu
puasa tidak hanya hal lahiriah ya, intinya kita juga puasa batin kita juga harus ikut berpuasa, tidak hanya menahan lapar dan makan dan minum, tetapi juga lisan kita, mata kita, telinga kita, jiwa kita, raga kita juga ikut berpuasa. Ini yang akan insya Allah akan mengantarkan kesuksesan puasa kita selama 1 bulan ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mencapai sukses puasa ini saya ingin beberapa tips menyampaikan ya. Yang pertama, kita selain niat tadi dari awal juga harus menghayati hikmah puasa dan manfaatnya tentunya. Kenapa sih Allah perintahkan kita puasa? Tadi sudah disampaikan adalah Allah ingin menjadikan hambanya menjadi hamba yang takwa. Manfaat lain saya yakin banyak sekali, baik dari kesehatan dan lain-lain, sudah dipelajari oleh para ahli bahwa dengan berpuasa ini insya Allah usus kita ini juga ada istirahatnya, dan di sana tentunya juga akan menambah kesehatan kita. Yang penting benar-benar puasa kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di samping itu kita juga diusahakan ya semaksimal mungkin kita senantiasa menghiasi puasa kita dengan amal yang disyariatkan oleh agama kita. Di antaranya kita harus memperbanyak satu tadarus ya. Di bulan suci ini marilah kita sama-sama, meskipun kita tidak istighosah bersama, usahakan sehari 1 juz minimal. Diusahakan. Kita harus memanage sedemikian rupa waktu kita supaya kita bisa minimal khatam 1 juz dalam 1 bulan. Nah, Al-Quran itu juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka untuk itu kita juga berikhtiar ya, luangkan waktu bagaimana caranya kita minimal harus bisa khatam 1 juz dalam 1 bulan. Kemudian kita juga harus berusaha memperbanyak sedekah. Karena apa? Bulan suci ini kita akan dilipat gandakan ya. Pahala sedekah kita tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bahkan kalau bisa kita siapkan takjil ya, kita berikan kepada orang-orang yang berpuasa untuk berbuka. Itu pahalanya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari orang yang berpuasa apabila kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Mari kita sama-sama menyisihkan rezeki kita sebagian ya untuk memperbanyak sedekah. Kalau perlu kita program 1 bulan ini 1 hari saya mampu berapa. Misalnya kita punya rezeki 3 juta ya, saya usahakan saya keluarkan sehari 100.000. Besok 100.000, entah apa dalam bentuknya. Ini kita niatkan. Kalau tidak kita paksakan dari diri kita, kadang-kadang kita terlena dengan waktu, terlena dengan kondisi. Kalau dari awal puasa gini sudah kita usahakan, kita niatkan, kita programkan, insya Allah itu kita istiqomahkan ya selama 1 bulan, insya Allah itu akan menambah kesuksesan puasa kita. Kemudian ibadah lain yang patut dan harus kita usahakan kita laksanakan ya, sholat taraweh. Nah, ini kadang-kadang kita ya karena alasan ini itu capek dan sebagainya, malas ataupun alasan lain, kita usahakan, kita singkirkan semua kendala. Mari kita sama-sama bismillah berusaha, kita setiap malam kita usahakan ikut sholat taraweh bersama. Kemudian di samping itu juga yang terpenting nanti di bulan suci ini ada malam yang khusus, malam yang luar biasa, yang sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Qadr ya, ada malam 1000 bulan ya, nilainya 1 malam sama dengan 1000 bulan. Itu biasanya jatuh pada 10 hari terakhir ya, di malam-malam ganjil. Makanya kita usahakan mudah-mudahan
kita senantiasa diberi Allah sehat lahir batin sehingga kita bisa melaksanakan semua amalan-amalan yang dalam rangka mensukseskan kita dalam melaksanakan ibadah suci di bulan suci, ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kita usahakan ya, kita di di 10 hari terakhir nanti kita dari sekarang udah berdoa ya, mohon kepada Allah supaya diberi kekuatan, kemampuan, sehat lahir batin, bisa iktikaf ya dengan sebaik-baiknya, khususnya di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu ya beberapa hal yang mungkin insya Allah kalau kita niatkan, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena puasa ini adalah ibadah yang pahalanya itu yang langsung memberi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku yang akan membalasnya. Jadi Allah langsung pahala puasa itu. Makanya kita senantiasa mari sama-sama melaksanakan ibadah puasa ini lahir batin kita ya, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga menjaga lisan kita, pendengaran kita, mata kita ya, penglihatan, kemudian juga langkah-langkah kita mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, dijaga sehingga benar-benar kita mendapatkan predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini ya, ini karena bulan Ramadan itu bulan berkah, bulan ampunan ya, bulan rahmat. Mari kita sama-sama memperbanyak berzikir, memperbanyak amal, dan terakhir mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah sampai akhir mendapatkan predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah itu memang dari saya sendiri, kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.